sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah dengan rekomendasi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Selain menawarkan wisata berwujud tempat, Malang juga memiliki wisata andalan berbalut budaya dengan konfigurasi seni pertunjukan. Satu di antaranya ialah kesenian bantengan. Bantengan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal daerah Malang Raya, khususnya Malang Kabupaten, yaitu Kecamatan Tumpang, yang sampai sekarang masih terkenal sebagai daerah yang kental dan eksis dengan kesenian bantengan. Dan inilah perjalanan kami di Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi sekarang kami sedang berada di kediaman Bapak Takim yang merupakan seorang budayawan pegiat seni bantengan yang berada di Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Menjadi suatu kehormatan bagi kami dapat mengunjungi kediaman salah satu budayawan tersohor yang merupakan aktivis seni bantengan, Bapak Takim. Beliau merupakan pemilik Padepokan Kesenian Bantengan Galugu Jati yang berdiri sejak tahun 1993. Berkaca pada sejarah di Indonesia, awal mulanya kesenian ini berasal dari era Tumapel sebelum Kerajaan Singosari, yang terpahat dalam sejarah pendarmaan Raja Singosari keempat, Raja Wisnuwardana di Candi Jago. Bahkan, artefak berupa kepala banteng sudah ada sejak masa itu. Bantengan merupakan salah satu seni tradisi berwujud pertunjukan yang menjadi identitas kuat di Kabupaten Malang. Salah satunya di Kecamatan Tumpang, Desa Tulus Besar. Bantengan menjadi kesenian komunal yang melibatkan semua orang, tanpa memandang ras, suku, atau agama. Sebelum menjadi wisata seni hiburan rakyat, bantengan dulunya merupakan ritual sakral yang diadakan masyarakat pada momen-momen tertentu seperti suroan, Jumat Legian, panen di punden, hingga ritual dalam menghadapi bencana atau penyakit. Namun, sekarang telah menjadi kesenian berbasis wisata hiburan yang kerap ditampilkan saat acara-acara perayaan seperti ulang tahun, kitanan, mantenan, dan lain sebagainya. Dalam kesenian ini, terdapat beberapa karakter utama yang ditampilkan seperti monyet, macan, dan banteng itu sendiri. Jadi, kalau harimau itu penguasa, ada kan gunungan wayangnya ya. Wayang, harimau, ada monyet. Monyet itu provokator. Ketika rakyat atau bantengan ini sama penguasa kan diadui ke provokator. Sebenarnya itu kita nggak cari yang menang yang kalah. Tapi apabila penguasa sama rakyat itu kompak, maka makmurlah suatu wilayah. Bantengan sendiri disimbolkan sebagai wujud persatuan dan perlindungan antar sesama. Karena hidupnya yang berkoloni, serta digambarkan sebagai jiwa semangat juang bersama. Terjun sebagai kesenian yang digandrungi masyarakat, bantengan sendiri tentunya memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkungan sekitar. Pertama, peran bantengan sebagai media hiburan atau wisata. Bantengan kini menjadi seni pertunjukan yang dipertontonkan pada masyarakat umum, yang mana diharapkan dapat menjadi tontonan penghibur. Sebab itulah dinamakan banteng dengan harapan beban dadi enteng. Selain itu, bantengan juga memiliki peranan penting secara ekonomi. Setiap diadakannya pertunjukan bantengan, tentunya hal tersebut menjadi peluang bagi UMKM atau pedagang, sehingga dapat memperjualbelikan barang atau jasa mereka untuk mengais uang. Tidak hanya itu, eksistensi kesenian bantengan yang sekarang sudah menjadi ikon pariwisata, menjadikan kesenian ini sebagai mata pencarian utama bagi para pegiat. Seperti halnya Pak Takim, beliau selain sebagai budayawan yang turut melestarikan bantengan berwujud pertunjukan, beliau juga seorang pengrajin kepala banteng, yang bahkan hasil ketelatenan beliau tersebut mampu diekspor hingga ke luar negeri.
Esensi bantengan yang semula merupakan ritual budaya berubah menjadi pariwisata yang dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat. Tentunya hal tersebut memiliki kekurangan serta kelebihan. Kekurangannya, nilai sakral kesenian bantengan akan perlahan menghilang seiring dengan zaman dan ide kreatif baru yang mampu memodifikasi kekhasan bantengan. Namun, terdapat pula kelebihan, yang mana seni pertunjukan bantengan tidak akan pernah hilang eksistensinya, sebab akan terus dipertontonkan dan menarik banyak penikmat serta pecintanya. Hebatnya, kesenian bantengan ini telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Berdasarkan berita acara sidang penetapan nomor 7744-E6-KB-2019 tanggal 5 Agustus 2019 oleh Kemendikbud. Seiring berjalannya waktu, menghadapi zaman yang mulai serba canggih dan modern, bantengan pun mulai dimodifikasi secara perlahan. Unsur tradisional alat musik gamelan dan yang lainnya yang tergantikan dengan musik MP3 yang menggunakan iringan musik DJ. Namun, Bapak Takim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, sebab yang terpenting adalah menjaga kekompakan dan kerukunan. Karena bantengan bukan hanya sekedar kesenian, tapi juga sebuah simbol budaya yang mempererat persatuan. Itu buat kami itu apa ya, kreativitas gak apa-apa. Bantengan itu tidak melarang orang berkreativitas, cuma yang membatasi adalah etika dan adab. Ketika hal yang tidak layak ditontonkan di bantengan itu gak usah ditampilkan, karena penonton bantengan itu mulai anak kecil sampai orang dewasa. Takutnya anak kecil itu kalau akhirnya kan mindsetnya kan, oh bantengan ternyata tolong. Perjalanan yang kami lakukan ini memberikan banyak sekali pengalaman serta ilmu tentang seperti apa itu bantengan dan filosofinya, manfaat serta perannya kepada masyarakat setempat, bahkan juga terkait sisi-sisi unik dari bantengan itu sendiri. Keragaman budaya yang Indonesia punya tak seharusnya menjadi pemisah dari banyaknya perbedaan yang ada. Selayaknya, keragaman inilah yang menyadarkan kita bahwa Indonesia merupakan negeri yang indah dengan segala keeksotisannya. Di tengah arus modernisasi, seolah khalayak dibuat takjub dengan euforia kecanggihan teknologi yang terus melaju pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampaknya menyebar ke segala aspek kehidupan termasuk juga sosial budaya. Karena melestarikan nilai-nilai budaya merupakan tanggung jawab kita semua, oleh karenanya integrasi teknologi dengan budaya lokal adalah kunci untuk menciptakan harmonisasi yang seimbang, tanpa harus menghilangkan unsur kesakralan budaya atau kesenian itu sendiri. Tidak hanya itu, melimpah ruahnya budaya yang terbentang di setiap bagian, pelosok, hingga ujung ke ujung negeri diharap mampu bersama-sama dijaga agar lestari. Inilah identitas bangsa Indonesia yang terlampau kaya dengan segala keragaman yang ada.